Allah memanggil seorang wanita dengan istilah al-untha. Ya, kalau disebut dengan al-untha, contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari adzakaru laki-laki, wal untha perempuan. Kenapa? Kok di dalam ayat ini Allah menyapa dengan al-untha? Karena ketika Allah menyapa dengan al-untha, berarti seorang wanita, dia disebut sebagai seorang wanita jika memiliki organ perempuan, yaitu misvagina. Kalau memang Allah menyebutkan dengan al-untha, misvagina, berarti ayat ini banyak menunjukkan ilmu yang harus difahami oleh seorang wanita. Kenapa? Karena biasanya nih ayat-ayat yang menggunakan kata adzakar wal untha adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang seks dan reproduksi manusia. Berarti seorang wanita harus tahu, jangan dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan ya sesuai dengan keinginannya. Seseorang menjadi laki-laki atau menjadi perempuan harus berdasarkan dari keputusan Allah, yaitu lihat bentuk kelaminnya. Kalau dia berbentuk kelamin al-untha, maka dia adalah seorang perempuan. Jadilah seorang perempuan ya dengan ikuti maunya Allah sebagai seorang perempuan. Ya misalnya bicara masalah auratnya. Aurat laki-laki dan aurat perempuan kan pasti berbeda. Bicara nanti masalah mahramnya, ya bicara masalah perwaliannya. Itulah yang Allah sebutkan fikih yang berkaitan ketika menggunakan kata al-untha. Semua yang berhubungan dengan identitas kelamin seorang perempuan, dari bagaimana auratnya, bagaimana warisannya, bagaimana nasabnya, ya identitasnya harus diketahui dengan fikih yang berkaitan dengan al-untha. Juga ayat-ayat yang menggunakan kata al-untha berarti ayat-ayat yang berkaitan dengan reproduksi. Berarti kamu harus memahami bahwa yang namanya seorang perempuan berkaitan dengan perawatan dong, alat reproduksinya, dari perawatan alat kelaminnya, kemudian juga perawatan dari rahimnya, perawatan dari nanti organ susunya. Kenapa? Karena ketika dia memahami bahwa amanah yang Allah titipkan sebagai al-untha, berarti jadilah seorang wanita yang baik. Lindungilah ya organ intimnya, lindungilah organ reproduksinya, la taqrabuz zina, jangan sampai mendekati zina. Ini fikih yang berkaitan dengan kebutuhan sebagai seorang al-untha.